istri saya, namun ini baru kena musibah. Musibahnya kelongsoran order. Nah, ini menjadikan tidak hadirnya ke beberapa kajian. Ini juga musibah, katanya Pak Dulmali, itu kenikmatan pun menjadi musibah. Iya, karena terus tidak bisa ngaji yang musibah. Nah, ya itu. Nah, yang saya tanyakan kepada Ustadz siapa tadi? Ustadz ya, yang lebih mumpuni dari Ustadz mumpuni, ya, tadi gitu. Yaitu korelasinya surat ad-duha dengan sholat sunnah duha. Kadang-kadang kan ditekankan bahwa pada sholat sunnah duha bacalah surat ad-duha, itu kan. Nah, korelasinya, hubungannya itu pertama. Yang kedua, apakah benar sholat sunnah duha itu untuk condong ke minta rizki? Rizki yang di sini tanda kutip istilahnya kekayaan, biasanya begitu. Jadi ada sebagian orang bahwa agak negatif orang melaksanakan sholat duha itu, gitu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nggak ada saya? Ya silakan, cepat waktunya. Ya, baiknya. Pak Aldi, saya dan Pak Aldi. Oh, mati lagi. Ya. Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedang atas tausiahnya hari ini. Yang saya akan tanyakan, sebagai seorang Rasulullah saja, Rasulullah merasa ditinggal sama Allah. Bagaimana dengan kita yang manusia biasa? Kadang kita merasa nih, meskipun ada hidayah pada kita, tapi di hati seperti mungkin lalai atau gimana seperti itu. Jadi mungkin yang dikatakan futur atau juga iman lemah, gitu ya. Di ayat sini kan menyadarkan bahwa kita Rasulullah saja merasa seperti itu, tapi Allah tidak meninggalkan. Kemudian bagaimana kita sebagai manusia yang biasa untuk menghadapi rasa yang seperti itu, mungkin sama seperti Rasulullah tapi tidak sebesar Rasulullah dan pastinya. Itu bagaimana kiat untuk menghadapinya? Jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini sedikit intermezzo gitu. Saya itu teringat dulu ketika kuliah itu di asrama, teman-teman sebagian sholat subuhnya kan ada yang dengan qunut, ada yang tidak gitu. Nah, ketika kadang ada yang misalnya lembur makalah begitu, ada teman saya yang tidur sampai jam 2 baru tidur, sehingga subuhnya kelina, setengah 6 misalnya berbangun kaget langsung sholat. Nah, karena dia sholatnya menggunakan doa qunut, jadi jam 6 padam itu sholatnya nyata. Nah, biasanya disindir sama teman-temannya, wah ini sholat ekonomi tapi pakai spion. Nah, maksudnya berapa kan ada spionnya gitu, sholat ekonomi tapi pakai spion, artinya apa? Artinya sholat subuh tapi kawanan gitu. Jadi itu subuh tapi kawanan, ya, artinya sholat subuh duha tapi tak ada spionnya. Nah, itu berarti sholat subuh kan. Oke, jadi untuk korelasinya sebenarnya sependek yang saya tahu ya, tidak ada, nanti mohon ditambahin atau diluruskan bila kurang tepat. Kalau untuk bacaan itu tidak ada dikhususkan kalau sholat duha itu membaca sholat duha, membaca surah al-duha. Namun sholat duha itu memang
ketika kita melihat doanya gitu, itu kan ada Allahumma inna rizqi fisama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Ya Allah, kalau rizkiku ada di langit, tolong turunkan. Kalau ada di dalam bumi, tolong keluarkan. Terus apa? Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau ada rizkiku yang saya nggak tahu ternyata itu haram, tolong tahhirhu, tolong sucikan. Jadi memang berhubungan dengan rizki. Jadi memang berhubungan dengan rizki, meskipun rizki di sini nanti maknanya sangat luas, tidak hanya tentang harta, tidak hanya tentang dia, bisa juga dengan rizki apa namanya, mendapatkan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, kemudian rizki berupa anak-anak yang soleh dan solehah, rizki berupa kesehatan, keimanan, Islam, hati. Tapi memang kalau kita melihat doa, ya itu tapi memang versinya demikian. Wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau situ jauh, tolong dekatkan ya Allah. Jadi memang dari sini memang untuk memohon tentang kelonggaran kecukupan, supaya hidup kita itu dicukupkan dari ba'alna, dicukupkan bukan untuk kaya-kaya, tapi supaya dicukupkan, supaya tidak menjadi fakir. Kira-kira seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua tadi tentang bagaimana dengan kita saat merasa kalau jadi salah satu surah merenungi atau mentadaburi dari Al-Quran itu banyak sekali Bapak Ibu redaksi tentang kita itu disuruh berpikir, disuruh bertadabur. Contohnya banyak sekali ayat-ayat yang istifham, jadi menanyakan kepada kita, afala tatafakkarun, tidakkah engkau berpikir, afala ta'qilun, tidakkah engkau menggunakan akal kalian, afala tatadabbarun, tidakkah engkau mentadaburi. Salah satu bagaimana sih supaya kita itu saat masa kalau salah satunya tadi dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, khususnya surah-surah yang seperti ini. Misalnya kalau kita punya surah Ad-Duha, mengingat ketika Nabi aja yang begitu dahsyatnya ujian psikologisnya dihina, tidak didukung, dimusuhi, bahkan dikatakan ditinggalkan oleh Ummu Salmah. Ummu Salmah itu kan istrinya Abu Lahab, artinya berarti bibinya ini bukan bibinya. Jadi dari saudara-saudari sendiri aja memusuhi, apalagi istilahnya di kita yang istilahnya ujian psikologisnya tidak sedang beliau. Maka kita merenungi ayat-ayat ini, maka diharapkan dengan merenungi ayat-ayat atau mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, iman kita semakin kuat, optimis kita semakin tumbuh di dalam jiwa, ya, dengan adanya mentadaburi ayat-ayat Al-Quran ini. Salah satunya kan itu ya, supaya terutama tentang kisah-kisah, ya, karena di Al-Quran itu kan seperti itu isinya kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah Nabi. Nah, itu salah satunya tujuannya untuk menguatkan psikologis kita, menguatkan hati kita. Begitu, Mbak. Ya, oke. Berikutnya Pak Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon maaf tadi ustazahnya udah minta maaf jadi sama kami, sudah saya maafin. Sekarang saya minta maaf. Ini pertanyaannya agak di luar daripada materi atau pembahasan. Tapi jangan tersinggung, jangan tersungging, apalagi tersungging ya. Ini pertanyaan saya ini mungkin sama saya orang awam. Saya bukan di bidang agama, pendidikan saya di politik jalanan, ya kan. Jadi mohon maaf nih saya Ibu Ustazah, saya tuh ingin tahu aja apakah ada dasarnya, dalilnya seorang ustazah itu berdakwah di hadapan para lelaki. Itu pertanyaan dasar saya. Saya tidak mau mengatakan semuanya di luar dakwah itu ustazah.
Karena saya juga mau jemaah kita ini, majelis kita ini tidak hanya kita alami saja, tapi saya itu kepingin ada kebarokahan di dalam pengajian kita yang selama kita lakukan di sini. Waktu saya tergolong orang baru. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan silakan saya, karena ini saya ingin bertanya saja, bukan saya mendikte, bukan saya mengklaim atau saya melarang dan sebagainya. Karena saya itu tadi saya katakan saya ingin keberkahan daripada pengajian yang sudah lama kita bina. Terima kasih, mohon maaf saya Pak Profesor, ketua dan guru saya yang lain. Saya mungkin agak berlebih atau tidak menyalahkan, ya saya ikut tanya saja, mohon maaf. Saya tidak mengatakan semangat juang dakwah ibu saja. Ibu saja punya potensi, punya ilmu. Saya senang, saya bangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dalilnya apa namanya perempuan, saya di sini perempuan gitu, apa namanya berdakwah di depan laki-laki gitu. Jadi Bapak Ibu, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah, beliau itu salah satu perawi hadis terbanyak. Jadi kan ada Abu Hurairah, ada Ibnu Mas'ud dan sebagainya. Aisyah niku termasuk salah satu perawi hadis terbanyak. Kenapa? Beliau niku dinikahi Nabi usianya masih sangat belia, masih sangat muda. Salah satu hikmahnya apa? Aisyah niku punya kecerdasan. Beliau melihat sehari-hari Rasulullah, beliau merekam. Kemudian ketika Rasulullah SAW sudah wafat, beliau yang menyampaikan kepada yang lain, sehingga ada riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sahabat bertanya kepada Aisyah. Kemudian Aisyah meriwayatkan banyak hadis, terutama hadis-hadis tentang fikih, tentang rumah tangga, bagaimana Nun Sewu misalnya, cara kanjeng Nabi mandi besar Nun Sewu, itu kan diriwayatkan oleh Aisyah, karena beliau yang menyaksikan dan lain sebagainya. Artinya sering dimintai ifta, sebenarnya dimintai fatwa oleh para sahabat, terutama ketika Rasulullah sudah wafat. Itu banyak sekali riwayatnya, bahkan sampai puluhan ribu, termasuk salah satu yang paling banyak meriwayatkan hadis. Artinya dari sini boleh, tapi memang pada batasan-batasan tertentu. Artinya misalnya tidak boleh berpenampilan seksi seumpama Nun Sewu, terus ya sewajarnya begitu. Zaman dulu pun ketika kalau ini terbalik, saat dulu Rasulullah masih hidup itu ada segerombolan perempuan yang komplain kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat laki-laki kok sering banget berjalsah, berkumpul dengan jenengan untuk mendapatkan ilmu, untuk istifadah ilmu, untuk mengambil ilmu. Ini kita bagaimana yang perempuan, ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, ya nanti kita adakan sendiri. Artinya di situ boleh ada proses transfer ilmu, transfer pengetahuan antara laki-laki dan perempuan dengan batasan-batasan tertentu. Begitu ya Pak. Tapi wanita itu setahu saya itu aurat, termasuk suaranya. Jadi kalau aurat di sini itu, ini berarti maksudnya nanti kajian tasawuf, kajian tasawuf, kajian yang suara perempuan yang sebagai aurat ya. Auratnya itu ketika apa Pak? Ya ketika Nun Sewu, suaranya dibikin-bikin, suaranya dibuat-buat sok imut misalnya untuk menarik perhatian lawan jenis, atau suaranya dibikin ya yang mengundang gerem begitu. Nah itu maaf saja, kalau wanita yang dakwah, laki-laki pasti nggak konsen, itu masalahnya. Dengar suaranya itu Iya. Ini pripun ini? Ya udah, cukup ya. Saya cukup, itu nanti dikasih khusus. Karena ustazahnya ada ustazah Ibu Hajah Siti Alifah. Itu juga suaranya kalau nyanyi hebat sekali. Pokoknya kita tertarik dengan suara Ibu Hajah Siti Alifah. Lalu nyanyinya bagus.
Bahkan Bu Ida juga tampil. Ya. Cuman hari ini kenapa nggak bertanya? Biasanya bertanya banyak Bu Ida. Tanya di rumah aja nanti ya. Pak Yaiman terakhir silakan. Kalau suruh bertanya saya bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada ilustrasi. Saya punya kawan 3. Satu adalah Cina, yang satu keturunan Arab, yang satu Jawa. Yang Cina itu tidak sholat duha, tapi sugih. Yang Arab itu sholat duha, sugih. Yang Jawa itu sholat duha, miskin. Dia tanya kepada saya, bagaimana saya sholat duha sudah terus-menerus kok tidak seperti yang 2 orang itu? Apakah salah sholat duha saya? Itu. Yang kedua, saya punya kawan, ketika dia diberikan jabatan, dia disampaikan kepada staf-stafnya, aku dapat jabatan, aku bisa beli rumah, aku bisa beli mobil, aku bisa punya tabungan. Terus saya menegurnya, apakah kamu tidak ria? Tidak, karena saya membaca wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Saya menyatakan kenikmatan itu kepada Allah dan kepada umum. Bagaimana tanggapan saudara? Apakah kawan saya ini ria atau sesuai dengan surat Al-Duha? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan terakhir. Kok mboten kaya nggih. Jadi tentunya kita gini bahwa rezeki itu tidak selalu dimaknai dengan harta benda. Terlebih kalau di misalnya di Cina itu punya tradisi nopo kerja niku sangat disiplin Pak, sangat teliti, sangat disiplin. Semuanya harus misalnya tercatat rapi dan mereka terkenal sangat pekerja keras. Nah itu misalnya seumpama Cinanya ini non Muslim, terus kemudian apa Allah nggak boleh ngasih kekayaan buat mereka? Allah niku sifatnya rahmat. Niki non sewu Cinanya umum ya Pak, saya mau bahas umum. Maksudnya misalnya ini seumpama non Muslim begitu. Allah niku punya sifat rahman dan rahim. Rahman itu kasih sayangnya Allah kepada seluruh makhluknya, baik itu muslim, mukmin, kafir, munafik, non muslim dan lain sebagainya. Artinya ketika dia bekerja keras, ini sunnatullahnya ya, hukum kausalitasnya, istilahnya hukum sebab akibatnya. Dia bekerja sedemikian keras tapi nggak pernah sholat fardu atau misalkan dia non muslim, ya apalagi sholat duha. Nah ya maka dia mendapat berlaku sistem Allah ini, berlaku hukumnya Allah ini, dia bisa menjadi kaya raya, gitu. Dan itu juga salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada semua makhluk, gitu. Beda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu hanya kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang-orang beriman, artinya di akhirat nanti, gitu. Kalau Ar-Rahman itu umum, jadi ketika dia bekerja keras, tapi misalnya di boten nanti sholat duha, di boten apa-apa, misalnya dia kayaknya bagaimana dengan yang sholat duha? Tentunya yang sholat duha juga diimbangi, nggak kemudian setiap hari sholat duha 12 rakaat tapi males-malesan, buatin turun kerja, gitu. Maka harus ini, makanya harus balance. Kalau buat orang Islam harus balance antara doa dan antara usahanya. Karena kalau nggak diimbangi atau tidak balance antara doa dengan usaha, nanti manusia itu rawan dengan melupakan Allah. Jadi seolah-olah apa yang kita dapat ini, ya ini hasil kerja kerasku kok, begitu gitu. Tidak mau melibatkan Allah di dalamnya. Itulah kenapa kalau muslim itu harus balance antara doa dan juga ikhtiarnya, gitu. Begitu gitu. Ini konteksnya Cina umum. Apalagi kalau Cinanya muslim. Nah, apalagi kalau Cinanya muslim, dia beriman sama Allah, udah kita bekerja keras, berarti dia balance di antara negosiasi. Nah, kemudian pertanyaannya kedua, tadi nih salah satu menyebut-nyebut iman nih, itu apa enggak ria? Jadi ria, ujub itu yang yang tahu itu hanya diri kita sendiri dan Allah. Makanya tadi ada ulama berpendapat kalau
ditakutkan, kita yang tahu diri kita sendiri. Kalau aku mau, kalau sekarang kan zamannya sosmed, gitu. Kalau aku cekrek di depan Ka'bah seumpama, aku kok ya seperti maksudnya seumpama, ya betul usah di upload seumpama. Tapi misalnya mau motivasi, misalnya di-share ke grup keluarga, alhamdulillah misalnya foto di depan Ka'bah atau foto beli rumah di-share ke keluarga, alhamdulillah atas berkat pertolongan Allah dan juga sudah bekerja keras selama ini, akhirnya setelah 10 tahun saya bisa beli rumah misalnya, atau setelah 10 tahun bisa beli mobil, itu diungkapkan dalam rangka akhirnya alhamdulillah Allah memberikan anugerah kepada kita. Itu untuk motivasi, yang lain itu tidak apa-apa. Tapi kalau memang ya tujuannya, kalau sekarang itu kan ya sempat ada zamannya flexing, apa buatan Bapak Ibu, flexing itu anak-anak muda sing pada pamer di sosmed gitu loh. Nah itu kan sehingga saat itu rame hati-hati nanti kena penyakit ain, betul ya, ada orangnya enggak hasad, karena penyakit ain itu nyata gitu. Karena dalam surah Al-Falaq sendiri kan wa min syarri hasidin idza hasad, kita suruh berlindung dari orang-orang yang dengki ketika dia dengki, artinya ain itu memang nyata. Jadi kalau misalnya ada yang pengen memotivasi yang lain gitu, biasanya dalam sosmed itu dianjurkan gitu untuk menambahi doa di situ, misalnya Masya Allah tabarakallah, karena orang yang melihat otomatis kan baca itu Masya Allah tabarakallah, bahwa apa yang saya posting ini adalah karunia dari Allah, sehingga orang yang melihatnya, misalnya orang itu iri dengki, dia otomatis misalnya Bapak Ibu dilihatkan tulisan di layar, Bapak Ibu pasti baca atau cuma diem aja? Dalam hati pasti baca apa diem aja? Kan pasti baca ya. Nah, misalnya itu juga sama, misalnya kita posting foto misalnya ditulisi Masya Allah tabarakallah, ini jadi orang yang melihat juga pasti membaca itu Masya Allah tabarakallah, bahwa itu adalah berkah anugerah dari Allah. Itu salah satu sebagai penangkal gitu, supaya kita tidak riak, tidak ujub. Tapi kalau itu seumpama ternyata riak, ujub itu sudah bukan urusan kita gitu. Yang penting itu karena memang riak dan ujub itu memang hanya dirinya sendiri yang tahu, maksudnya yang bisa merasakan itu hanya dirinya sendiri dan Allah yang tahu gitu. Tapi memang dalam hadis memang Nabi menyuruh kita untuk menampakkan ada asar, ada dampak dari nikmat Allah. Salah satunya hadis tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa ada laki-laki yang berpakaian kurang layak cuma samping, kemudian Nabi menyuruh untuk berpakaian yang bagus ya, karena Allah suka ketika dampak nikmatnya itu ditampakkan sebagai karunia Allah. Begitu kira-kira. Terima kasih. Gimana tadi, puas tidak puas, suka tidak suka, tidak setuju, tapi cukup menarik kajian pagi hari ini, sehingga Pak Syarif tahu yang tidak bisa bertanya masalah aurat hari seperti masalah aurat. Maturun ya, terima kasih. Ya Ibu semuanya, kita akan coba lagi Sabtu depan melanjutkan tafsir ringkasnya. Untuk itu kami serahkan untuk panitia untuk ditutup. Terima kasih. Jamaah Majelis Istiqomah Ungaran Barat yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan iman dan Islam dan dapat mendatangi suatu majelis ilmu yang barusan dibawakan oleh Ustazah Naila Rohmah dengan pembimbing Ustaz kita Haji Umar As-Siddiq. Mari kita tekankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, maka majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.